Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam channel Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini Anda semua sehat, bahagia, sukses, berkah, berlimpah. Baik, teman-teman semua, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang sekolah kehidupan. Nah, judulnya sekolah kehidupan. Terminologi tentang sekolah yang selama ini dipahamin banyak orang adalah sekolah adalah sebuah proses belajar mengajar, adanya guru, adanya siswa, di mana ada proses belajar mengajar di situ ada interaksi ya dalam sebuah proses. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang sekolah kehidupan. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kita saat ini sedang berada di sebuah sekolah yang teramat besar, yang kelasnya itu tanpa batas, dan kita di sini memposisikan diri sebagai seorang murid sekaligus guru dalam kehidupan ini. Ada banyak pelajaran-pelajaran di sekolah kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah formal, ya. Selama ini kita mengenal yang namanya sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu di sekolah formal. Tapi realitanya saat ini ternyata yang namanya sekolah itu bukan hanya itu. Kehidupan kita yang kita jalani saat ini sesungguhnya itu adalah sekolah, ya. Pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sekolah kehidupan ini tentu berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sekolah formal, ya. Pelajaran apa yang kita dapatkan dalam kehidupan di sekolah kehidupan ini? Ya, pelajaran tentang keikhlasan, kepasrahan, komitmen, tanggung jawab, dan banyak hal ya, pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sekolah ini yang tidak kita dapatkan di sekolah formal. Bagaimana caranya kita menganggap bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini adalah sebuah proses pembelajaran? Kuncinya adalah awareness ya. Kita memiliki kesadaran bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini sesungguhnya itu adalah sebuah proses belajar. Tapi ketika kita tidak aware dengan hal itu semua, maka itu tidak menjadi sebuah pembelajaran, ya, hanya menjadi sebuah kejadian. Nah, bagaimana caranya supaya itu menjadi sebuah pembelajaran? Maka kita harus aware, kita harus sadar bahwa oh ini ada proses pembelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita maknai sehingga itu kita mendapatkan nilai dalam proses pembelajaran di sekolah kehidupan ini, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ada proses ya bagaimana kita membangun kesadaran kuncinya. Kesadaran ini tumbuh ya eh, tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki gelar status sosial ya. Ada banyak kita lihat orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial tapi tidak memiliki kesadaran ya. Contoh kita lihat di jalanan bagaimana orang-orang memakai mobil mewah tapi dia buang sampah sembarangan dari mobilnya. Mobilnya bagus ya, tapi karakternya yang nggak bagus, sifatnya nggak bagus. Nah ini juga sebuah pembelajaran. Tapi ada juga orang-orang yang kita lihat dia menjalani kehidupan sederhana, tapi dia taat aturan, dia menjaga nilai-nilai kehidupan, dia menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Ini berarti orang ini memiliki kesadaran bahwa saat itu dia sedang melakukan proses pembelajaran, ya. Saat itu dia memposisikan sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang guru, ya. Murid dalam artian dia belajar dengan lingkungan di sekitarnya, dan guru dia memberikan keteladanan bagi banyak orang bahwa ternyata kesadaran ini tumbuh bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki jabatan atau status sosial, tapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan kesederhanaan, tapi dia memiliki kesadaran yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki status sosial. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kesadaran? Ya, kuncinya adalah kita tidak menyesalin masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Ada banyak orang yang dia sulit move on, ya, sulit terbangun kesadarannya karena bisa jadi dia memiliki masa lalu yang buruk.
masa lalu yang jelek, sehingga masa lalu itu menjadi sebuah habit, menjadi karakter, menjadi sifat dia saat ini dia hidup dengan masa lalunya, ya. Atau orang-orang yang mengkhawatirkan masa depan, ya. Orang-orang yang mengkhawatirkan masa depan ini biasanya muncul perasaan-perasaan cemas, khawatir, takut, dan segala macam, ya. Nah, orang-orang yang selalu hidup di masa lalu dan mengkhawatirkan menyesalin masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, biasanya orang-orang yang memang tidak bahagia dalam menjalani hidup. Jadi kuncinya bagaimana kita bahagia menjalani hidup, ya Anda harus hidup hari ini, ya. Anda harus menikmati hidup hari ini, lakukan yang terbaik apapun yang Anda jalanin hidup hari ini, ya. Anda tidak perlu menyesalin masa lalu karena itu sudah terjadi, dan Anda juga tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Oke? Nah, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil? Biasanya sesuatu yang baik-baik jarang sekali kita ambil itu sebuah pembelajaran. Padahal sebenarnya yang baik-baik itu juga pelajaran. Seringkali kita memaknain bahwa yang namanya pelajaran itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya, buruk, ya. Contoh, misalnya Anda berpergian di siang hari, Anda belum makan siang, dari tempat di rumah Anda menuju kota misalnya, ya, atau menuju pasar. Kira-kira jaraknya mungkin sekitar 10 kilo atau 20 kilo. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, ya, Anda naik kendaraan sepeda motor, di tengah perjalanan ban motor Anda bocor. Oke? Nah, saat itu Anda belum makan siang, tengah hari, terik, ya. Apa yang Anda lakukan? Ketika Anda tidak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, maka biasanya Anda akan marah, sebel, benci, menyalahkan keadaan, menyalahkan jalan lah, kok ini jalannya banyak pakunya, menyalahkan pemerintah lah, kok pemerintah bangun jalan nggak mulus, menyalahkan mungkin tukang tambal ban, dia nebar paku di jalan, dan banyak yang Anda bisa salahkan. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengambil pelajaran. Tapi ketika Anda mengalami kejadian tersebut dan Anda bisa aware dan Anda bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, maka Anda mungkin berpikirnya begini, aduh, ban motor saya bocor nih. Bisa jadi mungkin Tuhan sedang menitipkan rezeki tukang tambal ban lewat saya, sehingga Anda mendorong motor Anda mencari tukang tambal ban, dan di saat yang sama tukang tambal ban sedang menunggu Anda atau menunggu pelanggan yang mau menambal ban. Nah, ini sebuah dua sikap yang berbeda. Di satu sikap yang pertama tadi dia tidak bisa mengambil pelajaran dan dia tidak bisa memaknai pembelajaran dari kejadian tersebut. Sikap yang kedua adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dan dia bisa banyak belajar dari kejadian tersebut. Oke? So, teman-teman semua, jadi intinya kita adalah murid sekaligus guru di sekolah kehidupan ini, dan yakinlah bahwa kejadian apapun yang kita alamin sesungguhnya itu adalah proses pembelajaran kita. Oke? Baik, itu saja mungkin teman-teman sharing saya pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.